Kemarin kita sudah melihat tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang berhubungan dengan memberi hidup, lalu kemudian meneguhkan status kita ya sebagai anak Allah, dan juga memastikan warisan yang akan kita terima. Maka pekerjaan Roh Kudus selanjutnya, saudara, membuat berita itu, sebutlah pengumuman ya, atau pernyataan tentang orang-orang percaya yang menjadi anak Allah, tentang anak-anak Allah ini yang dijanjikan ahli waris, tentang isi warisan itu sendiri berupa kehidupan yang kekal di dalam tubuh kebangkitan. Ya, itu kan urut-urutannya ya. Maka di dalam memberi kesaksian itu ternyata Roh Kudus juga bersama-sama ya, di dalam hati kita menyatakannya itu kepada dunia. Ya, sebutlah seperti orang berpidato memberi pengumuman gitu ya, bahwa yang namanya A itu sudah saya nyatakan sebagai anak Allah gitu. Atau kalau untuk contoh di dalam kehidupan masyarakat, kita sebut begini, bahwa yang namanya A ini sudah saya nyatakan sebagai anak pejabat, padahal dia orang biasa, tidak pernah dilahirkan dari rahim seorang pejabat, tapi diumumkan saja gitu loh, dinyatakan. Loh kok bisa? Ya karena sudah kita lihat di dalam hari-hari yang lalu, bahwa setelah hidup kita dilepaskan dari ikatan hukum dosa, maka Roh Kudus memimpin kita, kan begitu ya, untuk menjalani jalan kebenaran, yaitu kehendak Allah. Sambil dia memimpin hidup kita, saudara, maka dia akan membimbing kita ke dalam kebenaran itu sendiri, mengetahui isi kebenarannya. Apa sih kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan itu adalah bahwa Allah sanggup menyatakan yang benar itu benar. Satu, sanggup menyatakan yang salah itu tetap salah. Tapi yang ketiga ini yang hebat. Dia juga bisa menyatakan yang salah itu benar. Nah, ini yang kalau saudara nggak paham, nggak dalam, bisa jadi salah paham saudara dengan Tuhan. Seolah Tuhan akan membenarkan yang salah. Ya. Tapi apa yang saya katakan ini punya alasan di dalam Alkitab. Kalau menyatakan yang benar sebagai yang benar itu umum. Artinya syaratnya berlaku umum. Jangan bohong. Harus berkata jujur. Begitu orang itu tidak menyimpan sesuatu, dia benar. Gitu. Itu satu tadi. Menyatakan yang salah sebagai yang salah, itu juga umum. Kan sudah jelas. Ada perintah, jangan berdusta. Tapi dia tetap nekat berdusta. Karena kemarin kan kita sudah belajar, justru saat firman Tuhan berkata jangan, malah timbul keinginan untuk coba-coba. Dan kita tahu itu salah. Dan kalau karena kesalahan kita dinyatakan sebagai orang yang bersalah, itu umum.
Jadi menyatakan yang benar sebagai kebenaran, dan yang kedua menyatakan yang salah sebagai satu dosa, itu masih umum. Mungkin bisa saya katakan nggak perlu Tuhan pun bisa. Kan itu berlaku umum. Justru yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, pejabat sekalipun dia, adalah dapat menyatakan yang salah itu benar. Dan kalau ini terjadi, saudara, maka hanya kemurahan Tuhan sajalah yang memungkinkannya. Di sisi Allah itu kemurahan Allah. Allah memberi kemurahan. Tapi bagi kita itu adalah kepercayaan. Allah menaruh percaya kepada kita, maka Allah berkemurahan. Oke, kamu salah, tapi saya anggap benar. Dan bukankah di dalam perjanjian lama, setelah sekian banyak kita membahas kitab Kejadian, kitab Keluaran, sampai kitab Ulangan, orang Israel mau mempersembahkan korban apa saja, itu kan tidak mempengaruhi kondisi rohani mereka, saudara. Tidak serta-merta satu sapi dipotong, darah dicurahkan, mereka langsung bersih. Tidak serta-merta ketika satu kandang nih sapi dipotong semua, darah membanjiri mezbah. Tidak serta-merta juga satu rumah itu akan selamat, akan suci. Tetap berdosa. Tapi hanya karena kemurahan Allah lah, Allah menyatakan, oh ya gak apa-apa, udah beres ini. Udah saya nyatakan bersih orang ini. Padahal darah binatang itu gak bisa menyelamatkan dosa. Itu kan yang kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 4. Mungkin perlu dibaca dulu saudara ya. Karena kalau pendahuluan ini kan menjadi jalan masuk dari pemahaman kita. Ibrani 10 ayat 4 tertulis, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tuh. Yang orang Israel buat ini kan kesannya sangat-sangat percuma. Karena gak akan membuat mereka menjadi suci, tidak bisa membuat mereka mendadak hilang dosanya. Tetap tinggal dosanya, tetap ada. Walaupun tadi saya katakan sudah satu kandang sapi mereka sembelih. Tapi kalau ternyata mereka masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, Allah tidak menghukum mereka bukan karena darah sapinya. Kan darah sapi itu tidak menghapus dosa. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat orang yang masih salah ini dinyatakan benar. Enak gak saudara ya? Kita yang masih berdosa dinyatakan benar. Tapi bukan berarti kalau Allah membalikkan situasi ini, keadaan ini, maka kita menjadi orang yang terima gampang. Oh terima kasih Tuhan, kalau gitu saya bikin dosa sebanyak mungkin. Kenapa? Ujung-ujungnya benar. Keenakan saudara. Itu sebabnya diperintahkan kepada orang Israel, tetap potong sapi, tetap potong domba. Tujuannya apa? Tujuannya setiap kali mereka potong itu mereka sadari mereka berdosa. Mereka insafi kalau mereka berdosa. Dan ternyata untuk membetulkan, untuk menyadari dosa mereka, harganya itu mahal sekali. Satu sapi berapa coba? 15 juta. Lebih kali ya. Ya saya bukan pedagang sapi lah, saya gak tahu. Ya. Tapi setidaknya Allah membuat orang Israel jera. Kamu berdosa, oke, potong sapi. Itu kan mahal biaya, tapi tidak menghapus dosa.
Hanya mereka sadar bahwa, oh iya saya berdosa ini. Mahal rupanya ya biaya dosa ini. Mahal ternyata ongkos dari pertanggungjawaban gara-gara bikin dosa. Tapi kan tidak serta-merta mereka kudus kan. Siapa yang membuat kudus? Tuhan. Tiba-tiba di sorga Tuhan bilang, aku berkenan kepadamu. Begitu. Sama seperti Daud. Tiba-tiba saja Daud yang kadang dia bagus, kadang dia gampang bikin dosa. Nanti satu waktu bagus lagi rohaninya, jatuh lagi. Kan Daud itu kan ibarat orang naik gunung, saudara. Jatuh bangun gitu. Karena dialah maka terinspirasi lagunya Maggie Z, Jatuh Bangun. Gitu. Lalu kemudian apakah Tuhan tolak dia? Enggak. Tetap ada satu ayat di dalam Kisah Rasul. Pasal yang ke-7 dikatakan, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Tuh, enak ini Daud ini. Beda kalau dibandingkan dengan perkataan yang diucapkan untuk Daud dengan yang diucapkan untuk Yesus. Yesus pun sama, keluar dari air dia setelah dibaptis. Ada firman Tuhan yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, sama dengan Daud. Tapi gak bisa disamakan juga kualitas hidupnya. Yesus jelas-jelas tidak berdosa. Makanya kita katakan sangat-sangat lumrah kalau Yesus disebut sebagai anak yang dikenan. Tapi Daud siapa? Kok enak sekali Daud mendapatkan penghargaan yang sama dengan Yesus. Nah, itu menunjukkan saudara bahwa kemurahan Allah itu tidak mempunyai klasifikasi. Kemurahan Allah itu tidak punya urutan. Siapa yang paling banyak dapat, siapa yang paling dikit dapat. Tidak ada daftar rankingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkannya. Makanya tadi saya katakan, satu-satunya yang Yesus bisa lakukan, yang Allah bisa lakukan di dalam Yesus adalah menyatakan orang salah menjadi benar. Tapi kalau di pengadilan ada hakim berani melakukan hal itu, resikonya pun berat, saudara. Orang yang jelas-jelas salah, tiba-tiba ditok, bebas dari hukuman. Wah, satu kota mungkin bisa menyumpah nyerapahin hakim ini. Karena beda kualitas. Sehebat apapun manusia menggunakan atributnya sebagai hakim, sebagai penentu kebijakan, gitu ya, pembuat aturan. Sehebat apapun manusia menggunakan atributnya, dia tidak berhak dan tidak layak untuk menyatakan orang yang benar itu sekalipun tetap benar. Itu pun gak layak. Itu supaya saudara tahu. Jangankan menyatakan orang salah menjadi benar. Jangankan itu. Orang benar aja, dia nyatakan benar itu pun gak layak. Karena pertanyaannya, adakah orang yang betul-betul benar? Benar gak yang saya ngomong? Adakah orang yang betul-betul benar hidupnya? Sehingga ada orang yang kemudian membenarkan kita. Ini loh, orang yang paling benar nih udah dia ini. Gak ada yang layak. Jadi kalau hakim seorang manusia, itu pun tidak layak untuk menyatakan orang benar itu benar. Apalagi menyatakan orang salah menjadi benar. Paham ya perbandingannya? Tapi Allah lain. Dia bukan hanya sekedar bisa menyatakan orang benar itu benar. Orang salah bisa dia nyatakan benar. Kenapa? Yang punya hidup dia. Yang punya pekerjaan dia. Yang mengizinkan semua riwayat hidup di dalam kita, dia. Yang mengizinkan kita bisa menyombongkan pencapaian kita. Saya punya ini, Allah juga.
Allah mau membuat kita hidup panjang, Dia yang punya hak. Allah mau pendekin hidup kita, cuma Dia yang bisa. Jadi sangat layak Allah melakukan apa saja, saudara. Tapi di dalam kekudusannya, Allah yang bisa melakukan apa saja tidak serta-merta asal melakukannya. Dia tetap minta apa yang disebut dengan pertanggungan jawab. You bikin dosa, oke, saya benerin. Kamu saya nyatakan benar. Sehingga walaupun kamu berdosa, kamu masih bisa masuk surga. Saya bisa bikin itu. Pertanyaannya yang you bikin ke saya apa? Nah gitu toh. Itu gampangnya. Kalau manusia dengan manusia bisa gak begitu? Makin rusak, saudara. Kayak contoh tadi, ada seorang hakim membenarkan orang yang jelas salah. Oke, saya loloskan kamu dari penjara. Saya akan nyatakan bahwa kamu tidak bersalah, kamu bebas. Apa yang you bisa kasih buat saya? Ujung-ujungnya kan cien. Betul? Salah gak saya ngomongnya? Enggak kan? Kan jadi rusak, saudara. Yang dibenarkan pun jadi rusak, kenapa? Karena membayar. Oh, ternyata untuk dibenarkan itu perlu uang. Gitu. Sementara Allah gak minta uang, saudara. Jadi saudara harus tahu perbedaannya. Ketika saya berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat orang salah menjadi benar. Nah itu sebabnya dalam khotbah kemarin kita ngerti. Mengapa kita yang masih berdosa, yang kadang masih berpikir daging, Allah layakkan kita untuk menjadi anak Allah. Setelah itu Allah layakkan kita untuk menerima warisan. Di dalam perenungan saya, saudara, ketika saya belajar pertama kali tentang keselamatan ini, ada satu buku kecil begitu yang sangat populer di kalangan gereja, di kalangan kekristenan, di kalangan sekolah Alkitab, lembaga pendidikan. Itu bukunya Harold Freilich, judulnya 8 Tiang Keselamatan. Ketika dia menulis tahap-tahap keselamatan itu saya terharu sekali. Itu pertama saya belajar itu, saudara, itu mungkin ketika saya di sekolah Alkitab tahun-tahun 92. Pertama kali saya masuk sekolah Alkitab 92. Saya baca buku itu. Waduh Tuhan, benar gak sih? Hati saya berdebar-debar. Cuman mengaku tok, Yesus engkaulah juru selamat pribadiku. Mulai hari ini saya akan lepaskan dosa, tidak akan bikin lagi. Cuman itu tok, saudara. Tiba-tiba dari sorga datang pengakuan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Enak banget ya. Benar-benar enak banget, saudara. Sementara lidah ini dalam 24 jam bisa ngomong lain. 24 jam ke depan. Mungkin bisa saja kita berkata, aduh Tuhan, sorry, 24 jam yang lalu tuh saya lupa. Kalau saya sebenarnya sedang merencanakan dosa. Ada yang mau saya bikin itu. Apa itu? Membalas kelakuan teman saya. Udah saya rencanain ini, tapi udah keburu saya minta ampun. Gimana ya Tuhan? Boleh gak Tuhan pending dulu, nanti saya komit lagi 24 jam setelah ini. Gitu. Tuhannya ketawa aja di sorga, saudara. Kamu bilang, kamu nih apa ini? Udah dikasih kemurahan Tuhan masih nekat. Itu kita. Tapi supaya saudara tahu, sekalipun Allah dapat membenarkan orang salah itu menjadi benar, tidak serta-merta dia hanya tinggal mengumumkan tok, kamu benar ya, kamu benar ya. Oh enggak, saudara. Ada satu hal yang dikerjakan dulu, baru muncul kesaksian. Apa yang dikerjakan? Yaitu tadi yang kita sudah lihat dari kemarin. Allah akan buat dulu. Allah akan taruh dulu satu suara hati supaya kita mau keluar dari kedagingan. Cukup hanya dengan berkata, Tuhan saya percaya
Dan mulai hari ini saya tidak akan melakukan lagi dosa. Maka Tuhan mengambil dosa kita dan menghukum di dalam dagingnya. Kan begitu tuh? Itu yang kemarin kan. Lalu kemudian orang yang sudah dibebaskan dari hukum dosa, dituntun di jalan-jalan kebenarannya. Setia ya. Kalau dibilang jangan begini, ya jangan dilakukan. Walaupun kadang masih kepengen juga. Tapi kan namanya orang belajar, menyesuaikan diri. Ya, kadang jalan miring-miring gitu, terseok-seok. Ya. Tapi toh bisa juga pada akhirnya jalan dengan tegap, dengan tumpuan kaki kita sendiri. Perlu waktu. Maka saudara, di dalam satu waktu itulah antara kita sudah bertobat, Tuhan Yesus sudah menghukum dosa-dosa kita di dalam dagingnya. Dan kemudian kita berjalan dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk memahami seluruh kebenaran. Maka dalam satu titik, seperti yang saya katakan kemarin, sebutlah kita sudah mendekati masa depan Paulus itu. Ya, kan Paulus sudah di sana. Maka Paulus kemudian berkata di dalam Roma 9 ayat 1. Nah ini ayat yang memang menjadi konsumsi kita hari ini. Roma 9 ayat 1 tertulis, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Barulah datang sebuah kesaksian dari Roh Kudus yang mengambil tempat dan waktu yang bersamaan dengan kesaksian hati kita. Memang kalau dituliskan dalam Indonesia, ini subjek, predikat, dan objeknya agak ketuker-tuker atau agak sedikit membingungkan. Ya kalau dibacakan, aku tidak berdusta, ya, dari kalimat yang tengah saja. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Saudara nggak akan ngerti nih. Bingung kita, suara hati turut bersaksi dalam Roh Kudus. Tapi kalau di dalam bahasa Alkitab, ya bahasa Alkitab dari orang-orang Israel dikatakan dengan lebih jelas bahwa Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita bersaksi tentang kebenaran hidup, kebenaran yang sudah kita jalani. Jadi sambil kita menjalani proses dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tahu bahwa suara hatimu itu selalu bersaksi. Puji Tuhan. Kamu udah berubah. Itu ada saudara. Entah saya nggak tahu saudara dengerin apa tidak. Ada itu. Oh puji Tuhan. Kamu sekarang sudah berubah. Udah lain. Itu ada. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu apakah saudara sendiri mendengarnya. Sehingga kita waspada. Tapi ada dua macam orang. Ada yang terlalu mendengar sehingga akhirnya kelewat sombong dia. Karena terlalu tajam telinganya. Ketika hati bersaksi, kamu sudah lebih baik dari yang dulu, dibanding yang dulu. Kamu masih belum kelihatan Kristen, sekarang udah kelihatan Kristen. Langsung kuping kita saudara mengajak tangan petatang petenteng. Saya udah orang benar ini. Jangan macam-macam kamu, gitu. Itu namanya orang yang kelewat tajam kupingnya. Ya. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang kayak kelewat budek. Jadi ketika rohaninya sudah bagus, nggak didengar kesaksian itu, kamu tuh sudah bagus, sudah berubah, hidup kita tidak dipertahankan, besok balik lagi hidup yang lama. Nah, jadi ada dua tipe, saudara tinggal mau kuping yang kayak mana ini, ya, mau kuping terlalu tajam juga jelek, kuping yang terlalu budek juga jelek, ya, kuping yang normal aja lah.
Aku pengen normal tuh kayak gimana ya? Ya begitu dengar jangan, pokoknya jangan dilakukan. Dengar ayo, lakukan. Itu kan normal, saudara. Yang nggak normal tuh kalau sudah diteriakin, saudara nggak dengar juga. Itu nggak normal namanya. Woi bertobat woi, gitu kan. Saudara pelongok, gitu. Hidup selengean. Orang udah teriakin, di mimbar pun udah saya teriakin, masih pelongak-pelongok, belagak nggak tahu, belagak hidup ini yang penting saya orang gereja, tapi hidup tidak pernah diperbaharui. Ini hati-hati loh saudara. Penyakit menggampangkan itu kan pernah saya katakan. Jadi yang saudara harus tahu, di dalam fase perjalanan hidup sampai kita mau ke masa depan Paulus itu yang saya katakan. Sebenarnya hati kita sudah membuat kesaksian, kamu udah lebih baik. Lalu apa? Dipacu lagi, berarti kamu besok harus lebih baik lagi. Ini ayat ini. Ini buat saya ayat ini adalah filosofi dari seluruh Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Saya tertarik kata ini tuh dengan kata dengan segenapnya. Pernah saya terangkan sama saudara. Bukan hati, bukan cuman sekedar jiwa, itu hanya masalah kelengkapan kita tok, saudara. Bahwa kita itu makhluk spiritual, kita itu juga makhluk fisikal, kita juga makhluk sosial. Cuman itu aja kalau masalah hati, masalah jiwa. Yang penting di ayat ini itu justru 3 kali kata dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itu justru menunjukkan kualitas. Di dalam bahasa Ibrani, kata itu ditulis dengan kata bekol. Bekol itu artinya bukan segenap atau semua. Kalau kita bilang segenap itu semua salah nanti. Contohnya ini, semua yang di mimbar. Nah, semua yang di mimbar itu ya, di selain ini juga, ini kan semua yang di mimbar. Bukan itu. Karena istilah segenap itu bukan berarti material yang ada yang bisa dihitung. Kata segenap itu artinya berapakah jumlah yang bisa ditambah. Kebayang artinya? Jadi kalau Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya hari ini kita bilang Tuhan saya mengasihi engkau. Besok saudara harus bilang lebih sungguh-sungguh dari kemarin. Ayo bisa apa enggak ya? Minggu depan saudara harus bisa mengatakan itu dengan sejujur-jujurnya lebih dari minggu lalu. Jadi kata dengan segenap itu bukan hanya masalah jumlah, tapi kualitas. Tuhan, saya mengasihi engkau. Nah, suara hatimu akan bersaksi nanti. Oh, ternyata memang dibanding minggu lalu, gitu. Minggu ini kamu lebih maju. Tuh suara hati kita bersaksi. Sebaliknya sama. Sebaliknya ketika saudara turun, suara hatimu juga akan bersaksi. Ingat, dibanding minggu yang lalu, kamu lebih buruk minggu ini. Lebih malas kamu minggu ini. Gitu. Cuman kan ada orang mengabaikan. Alah, ini suara hati. Bisa-bisanya aja. Kebanyakan nonton sinetron kali saudara ya, dikit-dikit suara hati. Cuman sinetron yang suara berbicara dalam hati. Oh, hati-hati loh saudara. Paulus pernah berkata kepada Timotius, hati-hati ya. Ada orang yang selalu menolak suara hati, kandas imannya. Baca aja lah ya. Bacalah. Sekali waktu kita perlu ayat yang lain tuh saudara. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. Ini supaya saudara mengerti kaitannya. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu
kandas iman mereka. Loh, kenapa kandas? Ya karena hati nurani mulai bersuara memperingatkan kita bahwa kita nggak bekol lagi, nggak utuh lagi, segenapnya sudah mulai lebih ringan. Artinya minggu lalu mungkin kita sudah memberikan kepada minggu ini kita memberikan kepada Tuhan, sebutlah hati itu 100%. Nggak taunya minggu berikutnya luntur, saudara. Semangatnya makin mengendur. Itu kan berarti nggak 100% lagi. Ya memang kita nggak punya timbangan untuk mengukur hati kita. Tapi kan Roh pasti akan bersaksi, ya kamu udah nggak lebih bagus dari yang lalu. Itu dia. Paulus bilang hati-hati. Ada orang yang mengabaikan suara hati, pelan-pelan kandas imannya. Nah, terbalik, berbeda, kembali ke Roma 9 ayat 1. Yang Paulus bilang ini apa? Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Apa yang mau dia saksikan? Yang dia saksikan itu adalah kenyataan dengan harapan. Kok beda? Harapan yang ada pada Allah sudah kita lihat kemarin itu. Bahwa orang percaya sudah dimampukan untuk keluar dari dosa sebab Yesus sudah menghukum dosa dalam daging. Itu harapan. Pekerjaan Allah yang sudah dikerjakan tapi harusnya menjadi idealnya kita. Harusnya kan begitu. Makanya saya pakai istilah harapan. Sudah Allah kerjakan ini. Tapi buat kita kan masih harapan. Kalau kita percaya, maka detik ini juga dosa kita akan diselesaikan di dalam daging Yesus. Aman. Pertanyaannya, berapa cepat antara yang seharusnya ini, yang ideal ini, dengan yang kenyataan terjadi, itu cocok, match. Kapan? Di dalam hidup kita kapan? Nah, Paulus kasih contoh. Coba kita baca ya. Ini contohnya adalah orang Israel sendiri. Ayat 2. Ini yang Paulus kasih contoh untuk membandingkan dengan kita. Mau berapa cepat, mau berapa lama. Karena ayat 2 berkata bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa ya? Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dia ngomong untuk orang Israel ini. Sebab mereka adalah orang Israel. Loh. Mereka telah diangkat menjadi anak. Tuh, sama kan? Yang kita bahas kan kita juga menjadi anak Allah. Sama. Dan mereka telah menerima kemuliaan duluan mereka dari kita, saudara. Perjanjian itu. Coba ya. Duluan mereka. Apalagi. Dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ditambah lagi prestasinya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tuhan sudah memberikan semua yang ideal yang seharusnya kepada orang Israel itu lebih dulu dari kekristenan. Itu kan gak bisa disangkal karena kan perjanjian lama kan memang sudah ada cerita Israel. Kristen baru di perjanjian baru, saudara. Tapi pertanyaannya Paulus bilang, ternyata tidak semua yang disebut dengan Israel itu orang Israel. Berarti ada orang yang dalam tanda kutip Israelnya. Entah Israel pura-pura, entah Israel dompleng, entah Israel titipan. Tapi ada yang memang bukan betul-betul Israel sehingga mereka tidak mendapatkan yang ideal ini.
tidak menjadi anak, tidak mendapatkan warisan. Nah gitu toh. Karena ayat 8, baca lagi, ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua loh. Orang yang berasal dari Israel itu orang Israel. Jadi Paulus mau bilang, ada orang-orang yang membuat dia sedih, yang dia sebut teman-teman sebangsanya, malah tidak menerima apa yang seharusnya, apa yang ideal tadi. Harusnya kan mereka jadi anak Allah, harusnya mereka terima kemuliaan, kan gitu. Mereka enggak terima. Kenapa enggak terima? Ya karena ada orang Israel yang tidak mau mendengar suara hatinya. Ketika hidupnya mulai turun, suara hatinya kemudian mengingatkan dia bersaksi. Bersaksi itu artinya memberikan pidato, bukan kepada orang lain, saudara, kepada diri kita sendiri aja dulu. Gitu. Pengumuman kepada diri kita sendiri saja dulu. Saudara kasih pengumuman, saudara memberitahu siapa sepertinya yang pertama? Kan memberitahu dirimu sendiri dulu. Saya berkhotbah, siapa yang saya dewasakan? Pertama, diri saya sendiri dulu. Sebelum saya ngomong sama saudara ini khotbah ini, kan saya sudah membuat dulu pengkalimatannya. Saya sudah kumpulin dulu nih ide-idenya. Berarti kan saya harus tahu dulu saudara apa yang mau saya khotbahkan. Semua yang kita katakan itu bukan untuk orang lain, untuk kita dulu. Makanya jangan jadi orang yang suka memberi pengumuman tapi malah gak tahu apa-apa. Itu lebih celaka loh saudara. Jangan jadi pengkhotbah malah hidupnya lebih rusak. Gitu. Makanya jangan saudara pikir pengkhotbah itu enak, stres saudara. Kenapa? Karena yang saya ngomong kan saya tahu dulu. Saudara tahu baru nomor sekian. Yang lihat rekaman nomor sekian lagi. Kan begitu. Semua yang kita katakan itu selalu akan memberitahu dulu kita. Begitu juga suara hati bersaksi. Siapa yang mesti tahu dulu? Ya yang punya hati. Kan begitu. Saudara punya hati? Punya kan? Dengar-dengerinlah suara hatimu saudara. Kalau tiba-tiba suara hati saudara bilang, kamu udah mulai malas. Apa yang saudara buat? Oh ya Tuhan, saya ingat firman Tuhan bilang, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, rajin lagi. Kan gitu. Atau sebaliknya, saudara buat pilihan kedua. Aduh iya, saya malas. Tapi malas dengan setengah malas kok sama. Udah malas kalian aja. Nah gitu misalkan. Di sini sih enggak. Kan cuma contoh aja saudara. Di sini orangnya rajin-rajin. Ya. Kalau enggak dilihat ya. Kalau dilihat. Kalau enggak dilihat kan bagus. Wah semangat semua itu kan bagus. Tapi begitu kita, kan namanya manusia. Kita enggak bisa abaikan saudara. Namanya manusia. Saya juga mengalami itu kok. Kalau capek, saya pasti juga akan membuat beberapa hal yang ya sebutlah tidak lagi ketat. Karena capek. Tapi kan nanti suara hati mengingatkan, masih banyak lo kerjaan. Kamu kalau gitu caranya lama-lama jadi malas. Kita semangatin lagi. Itu yang disebut dengan roh bersaksi, hati bersaksi. Nah yang Paulus saksikan ini ternyata mewakili orang Israel yang dia sebut bukan Israel, yang harusnya sudah jadi anak Allah, enggak jadi-jadi. Malah jadi anak apa? Alkitab bilang anak gampang. Kalau saudara mau tahu di dalam kitab Korintus dikatakan. Jadi anak gampang. Anak gampang itu maksudnya ya, anaknya enggak bisa diatur. Itu anak gampang. Jadi anak yang susah, maksudnya anak yang berarti bisa diatur. Kan kalau susah diatur kan gampang kan. Saudara mau mengatur hidupmu sendiri susah apa gampang saya tanya? Susah kan?
Jadi hidup teratur, bangun mesti pagi, gitu. Tidur mesti jauh malam, supaya apa? Makin kerjaan banyak. Itu kan capek, saudara, sulit gitu. Ayo bangun pagi. Yang gampang apa? Bangun seenaknya, tidur seenaknya, makan seenaknya, itu kan gampang. Israel itu pernah disebut anak gampang, anak gampangan, gitu gampangnya. Harusnya anak Allah, anak gampang. Maka Paulus sedih, itu yang dia bilang ayat 2. Aku sangat berduka cita dan bersedih hati. Kenapa malah bangsaku yang bukan malah jadi anak gampangan? Harusnya mereka sudah jadi anak Allah. Sekarang malah justru terbalik, kekristenan yang mendapat pengakuan sebagai anak Allah, termasuk saudara dan saya. Ya, kita udah lihat kemarin. Begitu saudara sudah komit, saya tidak lagi ingin hidup dalam dosa. Komit, saya ingin hidup dalam kebenaran. Maka status saudara langsung jadi anak Allah. Kan gitu saya cerita kemarin. Tapi kalau saudara berlaku sama kayak orang Israel, kupingnya terlalu tajam atau terlalu tumpul, ya anak gampang juga berarti. Maka saudara mau jadi anak gampang atau anak Allah? Itu pilihan saudara. Nah karena itulah saudara, perlunya Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, kan supaya bimbingan oleh Roh Kudus ini terus berjalan. Begitu Roh Kudus mengkonfirmasi, meneguhkan kesaksian kita jadi orang yang kemudian responsif gitu loh. Jadi orang yang langsung tanggap. Kamu udah mulai malas? Oh ya Tuhan, ampuni saya malas. Nah gitu. Itu loh pentingnya Roh Kudus saudara dapat. Dia menginsafkan saudara kalau saudara ternyata salah. Dia ngingatin saudara udah mulai turun. Responsif, tanggap. Kalau nggak punya Roh Kudus, takutnya tuping kita ini tumpul, saudara. Sudah terlalu banyak dengar yang lain. Dengar yang menakutkan. Dengar yang kemudian viral-viral. Ya. Kuping kita ini rasanya kalau nggak dengerin gitu ya, ada desas-desus atau apalagi rumpi-rumpian gitu. Tempatnya itu besar loh saudara, kuping kita ini. Kalau ada ngomongin orang, oh iya gitu ya dia ya. Pantesan dia juga gitu sama gue ya gitu. Manusia itu ya saudara. Gila gitu tuh kuping kita tuh tajam sekali itu. Tapi kalau untuk yang rohani itu rasanya seperti kayak disumpelin gitu loh kuping kita, saudara. Maka perlunya Roh Kudus dalam hidup kita ya. Di dalam ayat ini adalah, saya baca lagi ayat yang pertama itu saudara ya. Balik ke ayat pertama, Roma 9. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Apa yang disaksikan, yang Paulus saksikan ini sebenarnya adalah suara kedukaannya tentang bangsanya sendiri. Tapi yang saya ingin lewat khotbah ini, di hari ke-6 kita berdoa memperingati penantian pencurahan Roh Kudus. Kiranya suara hati saudara bersaksi meneguhkan kemajuan rohani saudara. Jangan kemunduran lagi. Kalau seandainya suara hatimu bersaksi bahwa engkau udah mulai mundur, tanggap langsung. Oh Tuhan, ampuni saya tidak mau mundur. Makanya ada lagu gereja kita yang lagu tua. Kita orang tak mau mundur, tidak mau, gitu kan, ada kan. Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita orang tak itu lupa lagi saudara, saking lamanya saudara. Ya. Kita mau menang oleh darah Tuhan Yesus. Kita mau menang oleh darahnya. Hanya kita orang tak mau mundur, tidak mau. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang ngajak saudara untuk mulai melonggar, saudara bilang katakan tidak gitu, kepada kemalasan gitu. Katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada yang tidak Allah kenan. Katakan ya kepada kebenaran. Suara itu
Enggak dituntut, lagi sekali saya katakan, tidak dituntut. Karena toh Allah masih bisa menyatakan saudara yang salah benar. Tapi pertanyaan mau berapa lama? Itu kan kembali ke pertanyaan itu. Orang Israel ditunggu berapa lama coba? Israel itu sudah ada, sudah 14 abad sebelum Yesus. Kristen baru ada setengah abad setelah Yesus. Ini Yesus ukuran. Yahudi sudah ada 14 abad sebelum Yesus, mereka sudah ada. Kristen baru di sini setengah abad sesudah Yesus, baru setengah abad. Dibanding Israel lebih lama. Makanya harusnya dari dulu Israel sudah jadi anak Allah. Malah jadi anak gampang. Pertanyaannya, saudara mau jadi yang mana, berapa lama? Mesti menunggu 14 abad dulu. Baru nanti Yesus datang lagi. Saudara ingat khotbah saya pada waktu ibadah kenaikan Yesus? Perlukah kita nyusul Yesus untuk turun lagi? Kan tidak toh. Kenapa? Karena Allah sudah memberi firman itu dekat dengan hati dan mulut kita. Itu sudah lebih dari sekedar kehadiran Yesus loh saudara. Karena firman 24 jam saudara bisa ucapkan. Yesus belum tentu 24 jam sama saudara. Kan jalan-jalan dia. Dari satu bukit, nanti dia ke kota yang lain, nanti dia ke bait Allah. Nggak bisa dia 24 jam. Tapi firman 24 jam. Roh Kudus 24 jam sehari bersama saudara. Hadirat Tuhan 24 jam sehari bersama saudara. Cuman saudara yang bisa tidak. Kan begitu. Ya, kiranya dengan firman Tuhan ini makin diteguhkan. Saudara, makin ditegaskan keperluan kita akan Roh Kudus. Supaya ketika kita memang sedang melemah, lalu suara hati bersaksi, kalau ada Roh Kudus yang ikut juga menyuarakannya, berarti masih ada oknum Allah juga yang bersama-sama kita mengingatkan hal itu. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, berarti saudara nggak punya teman untuk ngingetin saudara. Berbahagialah yang punya teman untuk mengingatkan kalau saudara salah. Itu tandanya kita perlu teman kan. Nah sekarang kan di dalam rohani kita nggak bisa menjamin teman kita itu bisa membawa kita lebih rohani. Jangan-jangan teman kita malah kalah rohaninya. Tapi kalau teman rohanimu adalah oknum Allah sendiri, namanya Roh Kudus. Itu hanya nama. Tapi hakikatnya itu melebihi dari nama. Dia adalah Allah Maha Kuasa, Dia Allah Maha Hadir, yang tiba-tiba saja saudara bisa membuat kita menjadi orang yang bisa melakukan hal yang paling sulit. Seperti kemarin, membantu kelemahan kita untuk berdoa. Sehingga ketika saudara mau berdoa aja gak bisa. Mungkin cuma bisa gitu doang. Ya. Saking udah gak tahu antara penat atau sedih hati. Mau berdoa, mau Yesus, mau ngomong sesuatu gitu. Ya. Nggak selesai kata-katanya, saking sedihnya saudara. Roh Kudus yang bantu. Sini saya yang ngucapin sama Tuhan deh, daripada kamu sesenggukan berdoa Yesus. Ya enggak apa-apa juga sih. Tapi kalau saudara berdoa, saudara jangan nanti dengerin orang sebelah. Begitu yang sebelah cuma nangis, tanya, kenapa ini sedih banget rasanya? Wah, enggak usah diurusin. Urusin dirimu sendiri, saudara. Antara dia mau menangis itu sudah merupakan pengalamannya sendiri dengan Tuhan. Jadi yang belum penuh Roh Kudus usahakan penuh. Jangan nanti begitu dengar orang lain, tadinya semangat, haleluya, haleluya, tahu-tahu mengendur, saudara ikut mengendur. Nanti nggak dapat apa-apa. Gitu. Perjuangkanlah ya sendiri supaya saudara punya pengalaman tersendiri. Mari kita datangi Tuhan dengan sikap doa kita. Kita nyanyi satu pujian yang pendek-pendek aja ya. Tetap dengan lagu